Hai guys, jumpa lagi dengan Mongso di Las Palmas. Ini jumpa di dapur saya guys. Biar pandangannya lain ya guys ya. Jadi ben apa ya? Ben ngerti gimana semua kabar semuanya saudaraku yang ada dimanapun berada. Bismillah, semoga dalam keadaan sehat nggih. Cuman saya meminta dan memohon selalu untuk saudara-saudara saya yang dimanapun berada untuk bisa membantu saudara kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan ya Mas ya, yang ada di kapal apa itu saya benar, yang ada di kapal Luang Yu 118 yang nomor imunya 9769556 ya guys ya. Tolong ya lur yo saudaraku semua, tolong banget. Coba kalau bisa nanti ada APK yang di situ, minta nomor teleponnya dan suruh hubungi saya. Kalau nggak ada nomor telepon di Messenger ya Mas ya, tolong banget ya Mas, tolong banget. Mari kita ringankan beban sanak saudara kita yang sedang mengalami ujian dari Tuhan yang begitu berat sekali. Yo Mas yo, dimanapun berada yang melihat YouTube saya ini, nanti di deskripsi saya akan lagi, kemarin itu juga sudah nanti siapa tahu yang belum melihat, terus saya akan ulangi terus sampai kita bisa menemukan titik terang di mana kapalnya 118 itu, Luyang 118 ya Mas ya, yang di tengah lautan ataupun dimanapun berada ya Mas, kita saling bantu, kita meringankan beban saudara kita ABK yang sedang mengalami kesusahan ya Mas ya. Jadi tolong banget, saya belum bisa memberikan informasi yang lebih banyak, apalagi untuk yang lebih mendetail, karena saya belum mengerti sebenar-benarnya di mana itu kapalnya. Jadi kan cuman kalau kita lihat semuanya ya tahu kan, kalau orang pelaut mesti tahu di mana, kita melihat dengan satelit dan rumbunya kan mengerti semuanya, dan nanti bisa lihat kalau jenengan ini yang kapten atau siapapun bisa melihat ini, tolong saudaraku, sekali lagi saya memohon minta tolong untuk melacak di mana kapal itu berada, dan kalau bisa dengan APK kapal itu untuk memberikan informasi lebih jelas. Nah yo Mas yo, Mbak saya tunggu ya, saya juga ini insya Allah besok semoga teman saya yang di Afrika bisa respon untuk memberikan keterangan di manakah itu, kalau memang karena pernah masuk di situ mungkin kan dalam rutenya itu ada itu. Tapi karena saya bukan apa ya, lihai di dalam melacak-lacak, jadi saya hanya minta mohon bantuannya untuk saudara-saudara saya di tengah lautan sana ya Mas ya. Makanya Mas, saya selalu ngomong, saya tidak bosan-bosan selalu untuk memberikan wawasan. Kalau dipakai jenengan alhamdulillah, kalau nggak dipakai monggo terserah, karena pengetahuan saya cuman itu untuk ABK nelayan nelayan imigran khususnya. Jadi kalau yang di dalam tanah air kita, saya terus terang tidak mengerti. Tapi kalau yang migran, buruh migran nelayan khususnya, insya Allah sedikit banyak saya mengerti. Paling nggak saya mengerti lah. Jadi untuk agen-agen, kalau kamu mau mendaftarkan agen-agen yang ada dimanapun, kamu teliti sekali. Saya selalu mengatakan teliti sekali, karena agen-agen itu banyak licik sekali. Sebetulnya agen yang di Indonesia itu, agen yang ada di Origen Indonesia itu yang licik. Kalau tadi saya berbicara dengan teman saya, dia yang profesional masalah agen, tapi saya tidak tahu kalau yang sebenarnya di Indonesia apa yang akan ditandatangani kontrak owner yang ada di setempatnya dengan yang di Origen di Indonesia. Kalau itu tidak masuk di akal sekali, tidak masuk di akal ya. Seperti itu, seperti agen yang di Indonesia itu seperti penjualan, eksploitasi ya, seperti penjualan manusia. Karena yang kalau itu terjadi apalagi di Eropa sini, wah sudah nggak tahu juntrungnya nanti. Tapi nggak tahu kenapa. Coba, ayo guys, saudara saya semuanya, mari kita pantau terus ini, kita pantau terus, jangan sampai terjadi pembuangan manusia, khususnya ABK kita di tengah lautan sana. Kita pantau sampai di mana, kita ikuti terus alurnya.
Setuju mboten? Seluruh Indonesia, seluruh dunia dimanapun berada, nanti kalau ini sampai terjadi lagi, saya akan komplain ke seluruh dunia. Lihat saja nanti. Karena saya sudah diam-diam yang kemarin dulu, yang dulu, udah berkali-kali. Tapi nggak tahu gimana tindak lanjutnya. Kalau ini lagi terjadi lagi, saya akan komplain. Saya akan mengatakan apa yang saya katakan. Ya, mboten, mari kita ikuti terus dulu, kita naik positive thinking untuk semoga jasadnya Mas Hasan bisa cepat dipulangkan ke Indonesia walaupun dengan proses dan waktu. Paling nggak ada berita positif bahwa ini jenazahnya di sini, nanti mau dibawa ke rumah sakit ini untuk divisum. Setelah itu kan dikirimkan ke Indonesia dan sampai ke pangkuan keluarganya. Rak yung ngono to Mas. Ini kasihan orang tua itu sangat terpukul sekali. Umpamanya coba kita alih posisinya bapaknya Hasan sama ibunya Hasan ke posisi sampean. Gimana rasanya sampean? Arep mangane ora kolu, arep turu ra iso turu. Itu anak Mas, itu anak yang mereka besarkan dari kecil sampai besar. Setelah dia besar mengerti akan, memang kita potong ya, memang kita tidak tahu untuk mati dan hidup kita di mana, kita tidak tahu. Tapi paling enggak kejelasan, nggih mboten? Mungkin keluarga kan rela kalau kejelasannya jelas bahwa oh ya ini anaknya di sini, nanti dibawa pulang dengan tempo waktu sekian gitu, keluarga akan tenang. Dan keluarga ya memang itu kehendak Tuhan, akan rela. Tapi kalau memang itu ada kekerasan di dalam kapal, kita tetap akan menuntut itu. Kita akan tetap menuntut. Karena apa? Karena di kapal dengan nama seperti itu rentan sekali dengan pung, itu rentan sekali. Itu kenapa? Kalau saya bicara ngomong di sini, saya nggak pernah ngomong apapun yang di sini untuk agen. Selalu saya agen, selalu mungkin ini agennya mengeksploitasi. Sebetulnya gini Mas, kalau agen itu bertanggung jawab dan agen itu mengerti. Coba kita contoh dengan agen-agen yang lain. Kapal-kapal ikan dengan kontrak kerja yang 8 bulan, setahun. Agennya dia, ownernya dia yang ada di Indonesia, bos yang ada di Indonesia, dia itu akan melindungi sekali, dia itu akan mengontrol. Ini sudah saya katakan juga di dalam vlog-vlog saya kemarin. Dia akan meneliti, karena setiap owner yang ada di negara setempat dengan owner yang ada di Indonesia dengan bos, itu pasti akan dikasih kayak apa ya, kayak bahwa ini kapal ini dengan ini longitude sekian dia akan membutuhkan sekian. Itu kalau dia meneliti itu tidak akan terjadi. Dan di kapal yung itu selalu, di kapal itu tidak akan terjadi corone pemukulan, corone penindasan. Itu tidak akan terjadi. Karena kenapa? Itu porosnya ada di agen kita. Jadi untuk semua saudara saya, jangan pernah mau untuk meminta gaji kamu di owner setempat. Gaji kamu ya ada di Indonesia. Kamu datang dari Indonesia, gaji kamu ya nang Indonesia. Mudah enggak? Gaji kamu ya ada di Indonesia. Bos kamu yang harus bertanggung jawab. Jadi jangan mengejar yang lain, bos kamu. Karena kamu bisa berangkat dari siapa? Saya tanya. Contoh, Mas Hasan. Dia berangkat, umpamanya dia benar omongan saya 6 bulan. Dia berangkat dari PT saya sebutkan PT-nya Merdeka Jaya Samudra. Dari Merdeka Jaya Samudra dia berangkat dari PT Merdeka Jaya Samudra 6 bulan. Setelah itu dia mendapat kecelakaan yang fatal. Jadi dia harus dibayarkan 2 tahun full apa yang menjadi tanggungan, apa yang pernah jadi tanda tangan dia. 2 tahun dengan gaji, dengan asuransinya harus dibayarkan. Itu hak dari keluarga mereka. Itu semua gitu. Jadi bukan keluarganya nanti minta untuk agen yang owner setempat yang ada di Cina, bukan. Itu haknya untuk agen yang ada di Indonesia. Semuanya harus tahu ini. Jadi untuk ABK semua yang ada kapalnya Cina yang belum dibayarkan, jangan mau kamu untuk meminta dari owner yang setempat. Itu bukan hak kamu. Hak kamu bekerja. Kamu datang dari Indonesia dengan agen A, diberangkatkan dengan kapal A, B, C, D. Di situ kamu belum digaji, ya kamu mintanya di agen A. Gitu loh Mas. Karena semua kontrak kerja kamu
dengan agennya owner yang dimanapun, negara dimanapun, itu kan dengan kontrak kerjanya bos yang ada di Indonesia. Jadi kamu itu kontrak kerjanya dengan bos yang ada di Indonesia, kan tahu. Jadi kamu tidak tahu apa-apa. Kamu berangkat dari A, pulang dari A. Dan ini sekali lagi saya katakan, untuk kasusnya Mas Hasan harus diberikan gaji komplit dari apa yang telah ditandatangani dan hak asuransinya. Semuanya hak-hak mereka harus dikasihkan. Jangan sampai kurang dari sepeser pun. Kalau sampai ada agen yang mengurangi dari apa yang menjadi haknya Mas Hasan, uripmu kejungkel walik, uripmu rekoso saja ke urip. Karena Mas Hasan telah berjuang untuk keluarga, berjuang untuk dirinya, berjuang untuk masa depannya, tapi Tuhan berkehendak lain. Semoga ini semua bisa menjadi wawasan kita, bisa menjadi pelajaran kita yo Mas yo, bahwa kita harus tetap berhati-hati, tapi juga kita ingat juga, kita juga, apalagi saya tidak menyalahkan siapapun, juga tidak menyalahkan agen. Kalau sampai terjadi kecelakaan, sampai terjadi kematian seperti ini, karena ini adalah kehendak Tuhan. Tapi saya akan menyalahkan agen kalau agen itu tidak bertanggung jawab. Nggih mboten? Tidak bertanggung jawab, saya akan menyalahkan. Karena itu sudah real. Apalagi kalau sampai asuransi, sampai hak-haknya Mas Hasan tidak dike. Oh, tembak ndase mujar karo sing gawe urip. Bukan saya yang nembak. Saya tidak ada hak untuk menembak siapapun. Nggih mboten? Itulah Mas. Saya selalu berdoa, saya selalu meminta dengan yang di atas untuk saya, untuk kamu, untuk semuanya, saudara saya yang di tengah lautan sana. Semoga YouTube saya, omongan saya ini bisa didengar oleh yang berkompeten di atas sana. Dan sanak saudara saya semuanya bisa share, bisa mengerti, bisa mendengar. Jadi ini bisa buat pelajaran yo Mas yo. Ini khususnya yang ada yang baru junior, nggih. Jadi kalau bisa hindari dengan kontrak kerja 2 tahun. Ora sah nyambut gawe ning kapal, ora pateken, ngono-ngono, ora sah. Enggak usah, ora duwe pengalaman, ora pateken. Yang penting kamu bisa mencari pengalaman dengan 8 bulan atau setahun. Dijogo awake keselamatan kamu, karena siapapun yang belum kerja mungkin akan menggebu-gebu rapopo lah 2 tahun enggak apa-apa, tapi nyatanya nanti. Jadi kita menghindari yang enggak lebih baik kita mengantisipasi. Jadi jangan mau tanda tangan dengan kontrak 2 tahun. Jangan mau. Kalau nanti 8 bulan setahun kamu seneng, kamu ngomong bos, aku njaluk meneh setahun meneh. Gitu aja. Nggih mboten? Rungokne omongan saya. Jangan tanda tangan kontrak 2 tahun lagi. Jangan mau masuk di itu. Kalau nanti kamu memang seneng dengan 8 bulan setahun seneng di kapal itu, ngomong bos saya mau lanjut kontrak. Terserah kamu. Tapi untuk saya ingatkan, untuk Mas yang junior, dimanapun berada di seluruh Indonesia, jangan mau kontrak kerja 2 tahun, titik. 8 bulan atau 12 bulan. Oke Mas? Saya juga sekali lagi saya memohon dan meminta untuk semua ABK saudara saya yang di seluruh dunia berada, tolong kapal Huang Yungjung 118 dengan IMO 9769556, coba kalau bisa dimonitor Mas, di mana dia. Dan kalau bisa ngomong dengan ABK yang di dalam untuk bisa menghubungi saya atau siapapun untuk di messenger saya, di Facebook saya, ngerti kan? Ya wis Mas, Mbak Bu sanak saudara semua yang ada dimanapun berada, saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya, selalu ada kesalahan saya akan mohon maaf. Dan saya minta dukungannya untuk bisa cepat menemukan saudara kita, bisa dibawa pulang ke Indonesia Mas Hasan Afriyadi ya. Kita sama-sama bersatu ya Mas ya. Jadi kita sukses, kamu sukses, saya, mereka semuanya sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, like, komen nggak apa-apa Mas, komen silahkan. Share nggih, subscribe jangan lupa nggih. Hati-hati semuanya. Assalamualaikum. Dadah.